Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Semangat beribadah, semangat berdoa, dan semangat belajar walaupun belajarnya dalam jaringan. Oke anak-anak, kita kali ini bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Ini adalah pertemuan yang keempat. Nah, sebelum kita belajar, kita buka dengan membacakan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami kepahaman yang baik serta amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang indera pendengaran. Nah, indera pendengaran itu apa? Indera pendengaran itu adalah telinga. Kita udah tahu ya, indera pendengaran kita itu adalah telinga. Nah, telinga kita itu hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik atau 20 sampai 20 ribu hertz. Nah, bagian-bagian telinga. Nah, ternyata telinga itu memiliki bagian-bagian ya. Mungkin sebelumnya belum kita ketahui. Nah, telinga yang pertama itu, nah ini ada gambar telinga nak ya. Nah, gambar telinga. Ini ada daun telinga, ada lubang telinga. Ini termasuk telinga bagian luar. Nah, nanti kita akan jelaskan apa telinga bagian luar, apa saja yang bagian tengah, apa saja yang bagian dalam. Nah, ini ada daun telinga. Daun telinga itu untuk menangkap gelombang suara. Nah, kemudian ada lubang telinga. Lubang telinga itu untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Nah, kemudian ada saluran telinga. Kemudian ada gendang telinga. Nah, di dekat gendang telinga ini ada 3 tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, kemudian ada saluran setengah lingkaran, kemudian ada saluran eustachisius. Nah, itu untuk menyeimbangkan tekanan udara. Nah, kemudian telinga manusia itu terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu ada apa? Oh, ada daun telinga. Nah, daun telinga itu berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Nah, kemudian ada lubang telinga. Ini telinga bagian luar ya, Nak. Lubang telinga itu tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Nah, kemudian ada liang telinga. Liang telinga itu meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Nah, kemudian ada telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Nah, telinga bagian tengah itu ada gendang telinga. Gendang telinga itu mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian di telinga bagian tengah itu ada 3 tulang pendengaran. Nah, seperti pada gambar tadi ya nak ya. Ada tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi. Nah, ketiga tulang ini berfungsi memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Nah, kemudian ada saluran eustachisius. Nah, itu berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Kemudian telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu ada 3 saluran setengah lingkaran, ada rumah siput, ada tingkap jorong, ada tingkap bundar, ada saraf pendengaran, dan alat keseimbangan. Nah, telinga bagian dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Nah, ini nak gambar telinga. Ini telinga bagian luar. Nah, kemudian ada telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam itu ada dia rumah siput. Nah, kenapa dikatakan rumah siput? Karena memang dia mirip seperti siput, makanya dikatakan rumah siput. Nah, kemudian
Bagaimana cara kerja telinga? Nah, kita lihat. Nah, cara kerja bunyi itu masuk melalui lubang telinga, menggetarkan secara berturut-turut, kemudian masuk ke gendang telinga, masuk ke tulang martil, masuk ke tulang landasan, masuk ke tulang sanggurdi, dan masuk ke rumah siput. Dari rumah siput dilanjutkan ke saraf pendengar otak. Inilah nak cara kerja telinga. Kalau kita lihat cara kerjanya begitu panjang ya, tapi ternyata sangat luar biasanya Allah itu, kita dapat menangkap bunyi itu dengan mudah tanpa kita tetap ketahui prosesnya yang begitu panjang. Nah, kemudian kelainan pada telinga. Kelainan itu dalam arti kata bisa gangguan atau bisa penyakit. Nah, telinga itu juga mengalami kelainan, gangguan atau penyakit. Nah, apa kelainan pada telinga? Yang pertama, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Nah, kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. Nah, kemudian vertigo. Nah, vertigo ini gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan itu terasa berputar-putar. Nah, kemudian tuli. Tuli itu adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Kemudian congek. Congek itu penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Nah, infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Nah, kemudian bagaimana cara memelihara kesehatan telinga supaya kita terhindar dari gangguan atau kelainan atau penyakit yang ada di telinga? Nah, yang pertama itu kita harus mendengarkan musik dengan volume yang sedang, jangan terlalu keras. Nah, karena telinga manusia itu hanya bisa menangkap suara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, jadi jangan terlalu keras ketika mendengarkan musik. Kemudian jaga telinga dalam kondisi kering, jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Kemudian bersihkan telinga dengan cara yang benar dan teratur. Cara yang benar bagaimana? Bersihkan telinga dengan bahan yang lembut, jangan bahan yang keras seperti peniti, korek api atau yang lainnya, itu akan merusak telinga kita bagian tengah. Nah, kemudian periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Nah, kemudian kita masuk kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin kita sudah belajar apa gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok atau ide pokok itu adalah inti dalam sebuah paragraf atau masalah utama yang dibahas atau yang diungkapkan dalam bacaan. Nah, letaknya di mana? Letak ide pokok atau gagasan pokok itu ada di awal. Artinya di awal paragraf, yaitu pada kalimat yang pertama. Nah, kemudian di awal itu namanya deduktif, kemudian di akhir paragraf gitu ya, namanya induktif. Ada di awal dan di akhir atau menyebar di seluruh paragraf. Nah, nama lain ide pokok atau gagasan pokok itu apa? Nah, ide pokok itu sama dengan gagasan pokok atau gagasan utama, itu nama lainnya. Nah, ternyata ide pokok atau gagasan pokok itu memiliki beberapa nama. Nah, kemudian banyaknya. Kalau dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Nah, yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, gagasan pokok itu diperjelas oleh gagasan penjelas atau kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Nah, gagasan penjelas atau gagasan pendukung itu termuat dalam kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalau gagasan pokok itu kalimatnya bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kalimat lain yang dihilangkan, ya kita tetap paham apa maksud kalimat itu. Namun kalau gagasan pendukung atau gagasan penjelas, dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, kita nggak bisa memahami apa makna dari kalimat tersebut. Nah, itulah dia bedanya. Nah, demikian materi kita kali ini anak-anak. Mudah-mudahan materi tentang indera pendengar dan ide pokok serta gagasan pendukung itu bisa kita pahami. Setelah mendengarkan atau menonton video ini, Anda bisa mengerjakan lembar soal tertanggal Senin 27 Juli 2020. Insya Allah semuanya bisa Ananda kerjakan dengan baik dan benar. Ini saja nak pelajaran yang dapat Umi sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat.
dan kita semua tetap sehat. Kita tutup pembelajaran pertemuan 4 ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.